Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah azza-Allahu wa iyyakum, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian Kitabut Tauhid dan kita masuk pada bab yang ke-23, Majaa fis sihir, bab yang membicarakan tentang sihir. Ikhwah, kata sihir itu sudah sangat kita kenal, ya, sudah lama kita ketahui, yang merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, dan adapun bahasa asli Indonesianya sepertinya tidak ada. Kalau orang Inggris bilang kan yang ilmu magis gitu ya. Kalau Indonesia saya belum dapatkan apa bahasa aslinya. Dan sebenarnya memang banyak sekali bahasa-bahasa dalam bahasa Indonesia itu diadopsi dari bahasa Arab. Seperti yang pernah kita bahas, kata-kata yang diadopsi dari bahasa Arab terkadang penggunaannya sesuai dengan penggunaan orang Arab, seperti sihir ini. Dan terkadang penggunaannya disesuaikan dengan penggunaan orang Indonesia. Dan itu sah-sah saja. Dan hukumnya terkait dengan niat orang yang menggunakannya. Terkadang satu bahasa yang masuk ke Indonesia digunakan tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh orang Arab, tapi hukumnya tidak bisa kita samakan dengan apa yang dimaksud dengan orang Arab. Mungkin ikhwah masih ingat di saat seorang suami memanggil istrinya Ummi. Ummi itu apa artinya, ikhwah? Ibuku artinya. Ya, Ummi itu artinya ibuku. Dan di Arab sana tidak ada orang yang memanggil istrinya ibuku. Tetapi kalau kita jadikan itu sebagai hukum, ya, sebagai hukum, ini nggak dibolehkan. Apabila kita memahaminya sebagaimana yang dipahami dan digunakan oleh orang Arab, nggak boleh kita panggil istri kita Ummi. Dan gak boleh juga istri kita memanggil kita Abi. Tetapi di dalam Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia itu biasa. Seorang istri memanggil suaminya ayah, dan si suami memanggil ibunya ayah, satu lagi apa ya lawannya? Mama, bunda, apa lagi? Mbok,
Ya kalau orang Jawa mbok. Itu satu hal yang biasa. Seorang ayah memanggil anaknya mas, ya kan? Panggil abang. Ada yang dipanggilnya adik. Itu semua kita gunakan untuk membiasakan anak-anak itu memanggil sebagaimana yang kita panggil. Jadi sama sekali kita tidak berniat untuk menyamakan istri kita dengan ibu kita. Sedikit pun tidak ada. Itu hanya kebiasaan orang-orang Indonesia yang memanggil pasangannya dengan panggilan dengan kata-kata yang digunakan oleh anak-anaknya. Ya, makanya secara hukum juga berbeda dengan jika kalimat itu digunakan oleh orang Arab dan memanggil hal itu ke istrinya. Dan tentu tidak ada. Ya, tidak ada. Demikian ikhwah. Tidak ada orang Arab di mana ayahnya memanggil anaknya abang misalnya atau adik, enggak ada. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Bahkan kita sebagai anak, ketika kita sudah punya anak, kita bisa berubah memanggil ayah kita. Jadi apa? Jadi kakek. Itu ya. Jadi kakek. Saya sendiri panggilan saya itu sudah berubah 3 kali. Ketika baru menikah saya dipanggil Mas, walaupun orang Padang, Mas Padang. Dipanggil Mas oleh istri, oleh mertua. Ketika punya anak mulai dipanggil Abi. Bahkan mertua saya pun panggil saya Abi. Demikian. Saya manggil mak mertua ya masih bapak dengan mama. Taib. Ketika saya sudah punya anak, saya itu nggak dipanggil lagi itu, ya, nggak dipanggil lagi itu, saya dipanggil yang di. Demikian, udah istilah untuk kakek. Demikian. Kami juga memanggil mertua sudah nggak lagi bapak, tapi dipanggil Mbah Kong. Orang Jawa kan Mbah Kakung gitu kan. Demikian ikhwah. Udah terjadi perubahan-perubahan sesuai dengan seberapa level generasi yang telah muncul. Tujuannya untuk apa ini ikhwah? Untuk melatih anak-anak. Demikian ikhwah. Dan istri saya juga manggil sudah 3 kali berubah. Itu dia. Mungkin kalau antum udah berubah jadi dari Abi jadi Yang Beb ya. Gitu ya. Yang Beb. Demikian. Saya geli kalau dipanggil Yang Beb. Demikian ikhwah, boleh, enggak ada masalah. Taib ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Sihir adalah satu kata yang kita adopsi dari bahasa Arab dan penggunaannya sama. Ya. Penggunaannya sama sebagaimana yang digunakan oleh orang Arab. Kalau kita lihat definisi daripada sihir, yaitu ma khafiya wala tufas sababuh, yaitu yang samar dan halus sebabnya. Itu dari makna bahasa. Sesuatu yang kalau dikatakan gak jelas, halus, maka bisa dikatakan sihir. Makanya ikhwah, dan ini berpengaruh tentunya. Makanya Rasulullah pernah mengatakan ala innal bayana la sihra. Ketahuilah sesungguhnya penjelasan, kata-kata, retorika, narasi itu bisa menjadi sihir. Ya, seorang yang pandai dalam berbicara, dia bisa menyihir para audensinya, para orang-orang yang mendengarnya, bisa tersihir, bisa tersulut emosinya, bisa dia provokasi. Bahkan kalau yang pintar itu ikhwah, bisa dibuatnya orang menangis, bisa dibuatnya orang tertawa, bisa dibuatnya orang marah. Seperti disihir. Bahkan dalam satu majelis yang tadinya tertawa bisa dirubah menjadi menangis. Itulah dia ikhwah. Pintarnya seorang menggunakan kata-kata. Ya, narasi yang dia gunakan, narasi yang memang bisa berpengaruh. Kemana pengaruhnya? Pengaruhnya ke hati orang pendengar tersebut. Ikhwah. Ketika kita membacakan satu permasalahan, bisa yang si A membacakannya orang ceria, bisa si B kalau membacakannya orang tersebut bisa menjadi sedih. Demikian ikhwah. Ya. Ketika kita mendengar seorang baca Al-Quran, bisa kita dengar ketika dia pandai membacakannya, maka kita bisa terbawa dengan bacaannya, walaupun persis kita nggak tahu apa artinya. Ya kan? Bahkan kalau seandainya imamnya itu menangis, kita ikut menangis, minimal merinding lah. Ya kan? Kenapa ikhwah?
Ya karena imamnya nangis saja, isinya kita tidak tahu. Itulah ikhwah. Itulah yang namanya apa ikhwah? Kata-kata. Ya, kata-kata. Makanya Rasul katakan, ala innal bayan ala sihra. Ketahuilah adalah penjelasan itu, kata-kata, retorika itu bisa menjadi sihir, bisa mempengaruhi para pendengar. Demikian ikhwah. Dan itu dikatakan sihir. Kalau kita kan apa penyebabnya? Ya kata-kata itu bisa merubah hati seseorang. Dari yang darinya ceria menjadi sedih dan seterusnya. Bisa marah, bergelora, bisa bergejolak. Demikian ikhwah. Dan itu bisa terjadi dengan kata-kata, dengan kalimat per kalimat. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itu makna daripada sihir. Termasuk sihir. Ala innal bayan ala sihra. Ketahuilah bahwasanya penjelasan itu merupakan sihir. Di sini Rasulullah mengatakan sihir, ya, karena dia bisa merubah seseorang. Dan ada juga yang tadinya semangat, begitu mendengar kata-kata pada tidur. Nah, itu juga termasuk sihir tuh. Sihir. Innal hamdalillah kata kawan. Itu termasuk sihir, menenangkan dia, menenangkan. Demikian ikhwah. Baik, kemudian para ulama berusaha untuk mendefinisikan sihir ini, tapi masih berusaha ikhwah, karena sihir itu banyak banyak sekali cabang-cabangnya, ya. Sihir itu banyak cabang-cabangnya, makanya setiap kali seorang ulama menyebutkan definisi sihir, ada saja yang terluput. Kan definisi itu ikhwah, ketika kita definisikan, maka semuanya tercantum di dalamnya. Yang tidak itu berarti dia di luar. Seperti misalnya, coba kita definisikan ayam. Kita mau mendefinisikan ayam. Apa ini ayam? Seekor hewan berkaki dua, berbulu. Jadi kalau ada makhluk yang berbulu, berkaki dua, masih masuk antum. Tapi kan dia hewan, berarti antum keluar dari kata-kata ayam. Itu definisi. Hewan yang berkaki dua, berbulu, bersayap, berceker, itulah. Intinya itu merupakan pembatasan dari ayam. Sehingga ketika seorang itu mendengar definisi ini, orang bisa memastikan inilah dia ayam itu. Demikian ikhwah, inilah dia ayam itu. Taib, ada yang hewan berbulu, berkaki dua, berparuh. Ada kan? Masih ada yang lain? Apa itu? Burung, itik. Jadi gimana supaya kita mengeluarkan ayam ini dari burung, itik, entok segala macam? Bekokok. Bekokok ya, gitu ya. Bekokok. Maka keluarlah burung, keluarlah itik, keluarlah entok. Kenapa? Ini bekokok. Itulah dikatakan ayam. Tapi ada yang bekotek. Ya kan? Kan ada yang bekotek. Bekokok dan bekotek apa bedanya? Sama kan? Kalau kuku-kuku kita apa? Ya Allah, antum pun nggak tahu mana bekotek, mana bekokok. Kan kalau ayam lagi betul kotek, kata-kata gitu kan? Ya kan? Kalau ayam jagonya itu apa namanya? Apa? Bekuguruyuk. Mana itu suaranya bekuguruyuk? Kuruk. Enggak, kita mau bahasa Indonesia, akhi. Bekokok namanya, ya, bekokok. Bekokok. Taib. Kalau kita katakan bekokok, berarti ayam betina enggak masuk. Berarti bekokok dan bekotek, gitulah ya. Jadi supaya masuk yang namanya, itu namanya definisi, ikhwah. Itu namanya definisi. Jadi ketika dikatakan dia adalah hewan, berarti manusia nggak masuk. Berkaki dua, ya jelas lebih nggak masuk lagi. Walaupun manusia berkaki dua, berbulu, berarti semua yang gundul-gundul nggak masuk. Ya kan? Bersayap, berarti yang nggak bersayap nggak masuk. Kemudian berparuh, berarti semua yang nggak berparuh nggak masuk. Demikian seterusnya, ikhwah. Itu namanya definisi. Dia membatasi sesuatu sehingga ketika seorang itu mendengar definisi ini, pahamlah orang apa yang dimaksud oleh kata-kata itu. Demikian ikhwah. Seperti yang pernah kita bahas, kata itu ikhwah ada yang disebut dengan lafaz, ada yang disebut dengan makna.
Lafaz itu ya katanya, maknanya itu ya bendanya. Misalnya nih, apa yang kita namakan ini? Handphone. Handphone kata, lafaz. Maknanya ini benda ini. Benda ini dikatakan makna. Jadi handphone itu lafaznya, maknanya apa? Ini dia maknanya. Jadi kata-kata handphone diperuntukkan untuk benda seperti ini. Itu ikhwah. Makanya itu tinggal kesepakatan. Kalau kita sepakat, kita katakan ini botol, gimana? Masalah nggak? Kalau kita sepakat, nggak ada masalah. Yang penting ketika kita tolong ambilkan botol, langsung ini diambil. Karena kita sudah sepakat. Demikian. Seperti yang bahasa Arab yang sudah masuk ke Indonesia, seperti takjil, itu kan sudah kita sepakati. Bahwasanya takjil itu artinya ya lemper tahu isi, bakwan yang untuk buka puasa. Udah, paham kita semua. Mana takjil kita? Paham kita semua. Tapi jangan gunakan itu ke orang Arab di sana. Jangan mengatakan, "Aina ta'jil? Aina ta'jil?" Apa aina ta'jil? Enggak ngerti mereka. Demikian ikhwah. Mendingan antum pergi ke sana, antum katakan kalau mau cari hotel, ihdinas siratal mustaqim, masih tahu mereka. Kalau antum nyasar, masih paham mereka rada-radanya begitu. Tapi kalau minta takjil di situ maksudnya kue-kue untuk buka puasa, nggak tahu mereka. Itu ikhwah, itulah dia. Jadi sihir itu ikhwah, ketika setiap kali didefinisikan ada saja yang keluar. Ada saja jenis sihir itu tidak masuk dalam definisi. Kalau dia masih ada yang belum masuk, berarti belum apa? Belum universal ini definisi itu. Dan demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kita lihat Imam Asy-Syafi'i mendefinisikan as-sihru ismun jami'un li ma'anin mukhtalifatin. Sihir adalah sebuah kata yang mencakup berbagai makna yang berbeda-beda. Makna yang berbeda-beda. Jadi ikhwah, saking sulitnya Imam Syafi'i ini mendefinisikan sihir itu. Makna yang berbeda-beda. Maksudnya makna yang berbeda-beda ini gimana? Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti beliau mengatakan, anna sihra fil istilah la yumkinu hadduhu bihaddin jami'in mani'in. Ketahuilah bahwa sihir, kalau kita buat definisinya, kita tidak mungkin membuat definisi yang menyeluruh dan lengkap. Likathrati anwa'il mukhtalifati dakhilati tahtahu. Dikarenakan karena banyaknya jenis-jenis sihir yang termasuk dalam sihir tersebut. Jadi dengan berbagai macam jenis semua dikatakan sihir. Demikian. Kalau santet termasuk sihir nggak? Termasuk sihir, ya, termasuk sihir. Demikian ikhwah. Di antara para ulama yang memberikan definisi seperti Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, beliau mengatakan sihir adalah azaimu, yaitu sihir adalah azaimu, jampi-jampi, waruqa, mantra, wa uqadun, dan buhul-buhul. Kan biasanya ada sihir itu kan dengan menggunakan ada yang diikat, ada yang boneka, ada yang dicucuk, itu kan, ada yang pakai jenglot. Untuk melihat jenglot. Jenglot itu boneka seram yang biasa digunakan oleh tukang-tukang sihir itu untuk menyantet musuh-musuhnya atau menyantet permintaan orang yang meminta. Itu jenglot biasanya ikhwah. Itu boneka yang diikat. Buhul itu sesuatu yang diikat. Ya, sesuatu yang diikat. Uqadin, ya. Ada enggak ayat yang ada buhul-buhul itu? Iya, mana ayat? Saya minta ayatnya, bukan suratnya, bukan nama surat. Iya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Apa artinya? Dari keburukan tukang sihir wanita yang meniup pada buhul-buhul. Jadi memang cara mereka itu dibuat suatu buhul dan ditiup-tiup dengan dia, ditiup dengan berbagai macam mantra-mantra. Begitu ikhwah. Ya. Dan di sini di ayat ini disebutkan wanita-wanita kan, min syarrin naffatsat. Naffatsat itu wanita-wanita yang meniup-niup. Kenapa wanita? Karena umumnya dahulu tukang sihir ini perempuan. Makanya kan kita dulu kecil lebih kenal dengan nenek sihir daripada bapak sihir kan? Ya kan? Nenek sihir. Lawannya siapa biasanya?
lawannya Juwita. Demikian. Jadi kita selalu menyebutkan nenek sihir, nenek sihir, nenek sihir. Nggak ada bapak sihir, nggak ada juga kakek sihir, nggak terkenal kakek sihir. Selalu nenek sihir. Demikian ikhwah. Karena memang tukang-tukang sihir ini lebih banyak kaum wanita dibandingkan kaum laki-laki. Dan yang kena sihir jadi pasiennya juga banyak mama-mama memang. Ya. Lebih banyak mama-mama yang menjadi pasien perdukunan, persihiran ketimbang bapak-bapak. Kalau bapak-bapak paling yang mau caleg-caleg lah paling ya. Kemudian ikhwah, yaitu huwa azaimu, yaitu jampi-jampi, waruqa dan mantra, wa uqadun dan buhul-buhul, yu'athiru fil qulubi wal abdan, yang bisa mempengaruhi ataupun memberi pengaruh ke hati dan fisik. Jadi bisa dia dibuat lupa, bisa dia tiba-tiba teriak. Dan fisik ya, bisa dia tiba-tiba sakit. Seperti busung kan ikhwah, busung itu kan fisik. Ya, badannya perutnya tiba-tiba membusung. Demikian, ketika di ronsen ternyata isinya adalah cairan. Itu dia ikhwah. Akhirnya dioperasi, dikeluarkan cairannya, dijahit. Begitu jahit, busung lagi sampai terbukalah jahitannya dan pecah, matilah dia. Demikian ikhwah. Dari mana itu cairan? Allahu a'lam. Itulah kerjaan tukang sihir. Itulah kerjaan tukang sihir. Bisa masukkan paku ke perut, ya kan? Paku, rambut, bulu landak, apalagi yang biasa main mereka? Jarum, sendal pernah? Sendal? Nggak ada sendal. Jarum, ya begitu ikhwah, ya. Yang paling sering itu paku, jarum, rambut, betul rambut, bulu landak. Mungkin kalau dulu bulu landak banyak, sekarang mungkin dah susah cari landak. Begitu ikhwah. Jadi yang seperti ini bisa masuk ke dalam perut, ke dalam tubuh seseorang tanpa operasi. Itu gimana cara masuknya? Mengkonversinya itu bagaimana? Kan ada, kalau kita kan ada konversi dari Word ke PDF bisa kan gitu kan. Ini mengkonversinya, rambut, paku, besi dikonversi menjadi entah gimana bisa masuk ke dalam perut orang. Itu betul-betul di luar akal sehat ikhwah. Ya. Dan itu nyata. Bukan enggak nyata. Antum masih ingat ibu-ibu yang tumbuh kawat di perutnya? Ingat kan dulu berapa tahun yang lalu itu? 8 tahun begitu. Tuh nampak perutnya. Jadi tumbuh paku. Masya Allah paku. Tumbuh jatuh, tumbuh lagi begitu. Itu suatu hal yang mengerikan ikhwah. Itulah sihir. Itulah sihir. Demikian. Apalagi antum ketahui tentang pengaruh sihir ini. Yang banyak itu memang kesurupan kan. Tiba-tiba gila, tiba-tiba teriak-teriak dia, panggil-panggil Edi misalnya begitu kan. Ini misal aja. Demikian ikhwah. Jadi kenapa? Ada masalah? Ini kan hanya contoh. Jadi ikhwah rahimanallahu iyyakum, jadi dalam masalah ini itu bisa terjadi ikhwah, ya. Bisa terjadi. Bisa dia tiba-tiba senyum-senyum sendiri. Demikian. Bisa dia teriak-teriak sendiri. Banyak hal ya. Banyak. Atau pening, migrain, itu bisa ikhwah. Bisa. Tiba-tiba migrain, bisa sakit kepala, bisa. Itulah ikhwah rahimanallahu. Itulah kerjaan tukang sihir. Yu'athiru fil qulubi wal abdan. Yang bisa memberikan pengaruh kepada hati dan fisik, fayumridu, sehingga orang tersebut sakit, wayaktul, bahkan bisa membunuh orang tersebut. Wa yufarriqu bainal mar'i wa zaujih, bahkan dia bisa memisahkan antara suami dan istri. Itu ikhwah, dapat memisahkan suami dan istri. Yang tadinya bagus-bagus saja, masya Allah mesra, romantis, panggilannya sudah yang beb juga. Yang istri manggil suami yang beb, suami manggil yang istri yang beb. Pokoknya dah habis lah dengan panggilan-panggilan kasih sayang. Tiba-tiba besok bertengkar, akhirnya cerai. Demikian, hilang, spontan hilang kasih sayang itu. Bisa seperti itu, berpengaruh ke hatinya. Ya, tiba-tiba si perempuan tidak lagi menyayangi suaminya. Tiba-tiba setiap kali dia melihat suami, rasanya mau diludahi aja. Ada yang begitu ikhwah. Ya, ada yang begitu.
Pokoknya kalau udah nengok suaminya rasanya macam mau ditunjang, masa mau diludah, benci sekali dengan suaminya. Suami juga heran, apa masalahnya? Uang belanja nggak kurang, udah naik sekian persen. Demikian, karena dia tahu istrinya makan matre gitu kan. Kalau marah kasih uang belanja, udah selesai. Demikian. Tapi kali ini kenapa dia bencinya minta ampun? Ikhwah, ada dua masalah ini. Ada seorang wanita yang hamil, dia bisa ngidam itu benci dengan suami. Itu pernah dengar nggak? Ada yang begitu. Nah, itu pun kena sihir. Itu yang bawaan badan dia memang gitu. Itu bawaan badan lah kita katakan. Dia bisa benci. Kalau sudah melahirkan udah selesai, hilang bencinya. Itu bukan sihir. Ya. Ada kalau saya pernah tahu ibu-ibu yang hamil ini tiba-tiba dia suka dengan sabun. Pokoknya kalau dia cuci sabun dimakannya sabun itu. Itu dia. Ya. Kalau antum kasih misalnya rendang enggak, dia lebih pilih sabun daripada rendang. Lebih gitu ikhwah. Jadi itu bawaan badan. Ya, satu hal yang aneh. Terkadang dia meminta buah-buahan yang enggak musim. Tuh, bisa juga. Apa buahan yang enggak musim? Sekarang ini apa? Durian musim. Udah mau habis, padahal musim. Rambutan misalnya, dia minta yang pokoknya yang enggak musim dia minta. Nyusahin suami lah pokoknya. Itu ikhwah, ya harus sabar ya, karena itu permintaan. Kadang-kadang ada memang si perempuan ini memang dasarnya dia memang congok gitu, memang dasarnya begitu, tapi dia fitnah anaknya. Ini permintaan adik, bukan permintaan dia gitu. Ya, udah apa-apa kasih aja, kan istri sendiri bukan istri orang, kasih aja. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kalau dia hamil itu tidak dikatakan sihir. Ini memang pengaruh orang yang mensihir dia. Akhirnya benci, suami benci dengan istri, istri benci dengan suami. Itu ikhwah. Definisi yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah ini, ya, itu ada yang nggak masuk. Kalau ini kan mempengaruhi hati dan fisik. Sementara ada sihir itu yang hanya bisa mempengaruhi mata. Hati tidak, fisik tidak, tapi dia bisa mempengaruhi mata. Seperti kisah Firaun kan, kisah Nabi Musa dengan tukang-tukang sihir Firaun. Ketika mereka duel dengan diketemukan kan antara Nabi Musa dengan tukang-tukang sihir Firaun. Mereka mengatakan, ya Musa imma antulqiya wa imma an nakuna awwalaman alqa. Ya Musa, kamu yang duluan melempar atau kami yang melempar? Artinya kalau dahulu kan untuk menunjukkan sihir itu dengan cara melempar sesuatu bisa berubah, misalnya bisa berubah menjadi sesuatu. Nah, sekarang Musa kamu tunjukkan. Kamu yang lebih dahulu menunjukkan keahlianmu atau kami yang menunjukkan? Lantas Nabi Musa mengatakan, qala bal alqu, kalian dulu tunjukkan. Kalian tunjukkan. Fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi anha tas'a. Ya. Ternyata tongkat-tongkat kecil yang mereka lempar dan kayu-kayu kecil yang mereka lempar, yukhayyalu ilaihi, dikhayalkan kepada beliau, annaha tas'a, seolah dia bisa. Tas'a itu apa ya? Apa namanya? Meliuk-liuk, merayap lah ya, cicak itu merayap. Melata. Ya udah, itu pokoknya gitulah pokoknya ya. Itulah dia. Jadi ya seharusnya kan tongkat-tongkat itu kan nggak bisa bergerak apa-apa. Tapi ternyata nih tongkat bisa bergerak-gerak. Ka'annaha hayyatun tas'a. Hayyah artinya, hayyah itu ular-ular kecil, ikhwah. Ya. Hayyah itu ular-ular kecil. Jadi sedemikian banyaknya tukang sihir, begitu mereka lemparkan semua tongkat-tongkat dan tali-tali tersebut, akhirnya apa? Dia seperti ular-ular yang bergerak. Yukhayyalu ilam. Yukhayyalu itu artinya dikhayalkan. Dikhayalkan. Berarti kalau dikhayalkan itu kan seolah tidak benar, hanya khayalan aja. Demikian ikhwah. Ka'anna hayyatun tas'a, seolah-olah dia adalah ular yang melata, bergerak. Tapi ikhwah, dia tetap tali,
dia tetap tak penampakannya itu tetap kayu, tapi bisa bergerak bagaikan bergerak bagaikan ular-ular kecil itu, ikhwah. Sangkin mengerikan, karena kan terlalu banyak, ikhwah. Kemudian apa kata Allah? Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Sampai-sampai Musa yang lihat saja takut. Yang kan. Berarti kan ini berubah dengan sesuatu yang sangat mengerikan, pemandangan yang sangat mengerikan. Tapi yang menjadi catatan di sini dari khayal. Bahasa kita kan khayal. Khayal karena kita susah pakai kha, udahlah ha saja, hayalan. Itu hayalanmu saja. Artinya apa? Bayangan-bayangan saja itu hayalan. Enggak hakiki itu, ikhwah. Jadi di sini sihir yang ditampilkan oleh tukang-tukang sihir Firaun itu bisa mempengaruhi mata, ya, bisa mempengaruhi mata. Demikian. Makanya, ikhwah, ada sihir-sihir itu bisa terkait hanya dengan pandangan. Demikian. Jadi kalau orang lihat dia suka saja begitu. Itu yang disebut dengan pelet ataupun pengasih, kata orang Arab, kata orang Jawa. Pengasih. Pokoknya kalau orang nengok dia suka aja. Demikian. Sebenarnya ada cara supaya jadi pengasih. Apa kira-kira? Supaya orang suka aja nengok kita. Hah? Iya, betul, bagi-bagi duit. Setiap pagi antum duduk di situ di jalan tuh. Lempol yang lewat lempol. Insyaallah tuh begitu orang nengok, ih bapak itu, langsung suka itu. Demikian. Tapi itu jangan dikatakan sihir, ya. Itu memang sesuatu yang jelas, yang zahir bisa mempengaruhi. Tapi sihir ini nggak jelas kok bisa mempengaruhi. Gimana ceritanya? Jadi kalau yang jelas macam tadi, caleg bagi-bagi duit misalnya kan, itu kan mempengaruhi. Nah, itu bukan sihir. Itu bukan mempengaruhi, itu bukan sihir namanya. Kenapa? Sesuatu yang jelas. Sihir ini syaratnya dia nggak jelas, kok bisa dia mempengaruhi lah dia. Demikian, ikhwah rahiminallah wa iyyakum. Taib. Kemudian selanjutnya, ikhwah, Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bahwasanya sihir itu tergolong ada dua jenis sihir, yaitu kesyirikan dan kekufuran. Ini dengan bantuan setan. Sihir yang tergolong pada kesyirikan, yang bukan kesyirikan, yaitu sihir yang melakukan digunakan dengan obat-obat, asap dan segalinya. Ini kalau jadi Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya ada dua jenis sihir, yang dia menggunakan setan, yang kedua menggunakan kecepatan tangan atau obat-obatan. Itu beliau juga katakan sihir. Tapi kalau ulama lain nggak mengatakan ini sihir. Seperti misalnya ada yang mengatakan sulap itu sihir, padahal itu merupakan kecepatan tangan, ya. Kecepatan tangan. Misalnya ada koin, tiba-tiba kok hilang koinnya, padahal koinnya di belakang. Cara megangnya saja. Itu, atau teknik dan trik yang sebenarnya itu hakiki, tapi kita nggak tahu. Setelah dibongkar apa rahasianya, baru kita katakan, oh, gitu. Ternyata seperti ini. Berarti dia zahir. Adapun sihir nggak bisa. Dibongkar-bongkar juga nggak bisa. Kalau sihir itu nggak ada trik-triknya. Demikian. Nggak ada triknya bagaimana cara masukkan paku ke perut. Apa dia lagi tidur, suntik anestesi dulu, bongkar, masukkan pakai selang. Nggak ada bekasnya. Itulah dikatakan sihir. Ya, karena tidak jelas. Jadi Imam Syafi'i mengatakan dua, dikatakan sihir itu kalau bantuan setan ini yang kufur, kalau nggak bantuan setan berarti kepandaian tangan segala macam atau asap-asapan dan seterusnya, itu tidak kita katakan sihir. Allahu a'lam bissawab. Kemudian, ikhwah, para ulama berbeda pendapat, ada perbedaan pendapat tentang apakah sihir itu nyata apa tidak. Yang mengatakan tidak nyata sebagaimana yang dikatakan dalam kisah Fir'aun dengan tukang sihir. Karena apa? Karena Allah mengatakan yukhayyalu. Kalau dikatakan yukhayyalu berarti memang tidak nyata. Kalau nyata itu sebagaimana yang yang dilakukan oleh Nabi Musa. Nabi Musa itu wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir, kata Allah. Ya Musa, lemparkan yang tongkat yang kananmu. Dia akan menelan semua tali-tali dan seterusnya. Itu dia. Dalam ayat yang lain, wa alqa Musa asahu fa idza hiya hayyatun tas'a. Fa idza hiya su'banun mubin. Ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya,
berubahlah tongkatnya menjadi seekor thu'ban, anakonda. Kira-kira ikhwah. Ya. Ular yang besar, anakonda, menelan semua tali-tali dan tongkat-tongkat yang dilemparkan oleh tukang-tukang sihir Firaun. Dan itu hakiki. Ya, memang betul-betul tongkat berubah menjadi ular. Yang ini itu hanya sekedar khayalan saja. Demikian ikhwah, ya. Makanya tukang sihir itu akhirnya beriman karena mereka tahu mana batasan sihir. Ini yang dimainkan Musa ini bukan sihir, ini hakiki. Makanya si tukang sihir itu akhirnya sujud. Fir'aun kan tidak tahu mana yang sihir, mana yang tidak sihir. Makanya dia malah marah kepada tukang sihir. Musa ini guru kaliannya itu ya, guru besar kaliannya itu. Demikian ikhwah, makanya dia ancam untuk membunuh mereka semua, tukang-tukang sihir. Tukang-tukang sihir yang tahu apa itu batasan sihir, tahu dia mana yang sihir, mana yang tidak. Makanya mereka semua beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi sebagian mengatakan yukhayyalu, itu nggak nyata, hanya dikhayal-khayalkan saja. Tapi kenyataannya nggak khayalan ikhwah. Ya, kalau seperti orang busung, di mana mengkhayal-khayalkannya? Terkadang ada yang sakit, perutnya sakit, di ronsen tidak ada apa-apa, pergi ke spesialis internis nggak ada apa-apa. Demikian ikhwah. Ya, suatu hal yang aneh begitu. Suatu hal yang aneh. Jadi ikhwah, itu bukan hayalan, itu hakiki. Seperti yang kita katakan, dia masukkan rambut paku ke dalam perut orang. Itu hakiki, bukan hayalan. Dan itu terjadi ikhwah. Ya, itu terjadi, bukan hayalan. Makanya yang benar bahwasanya sihir itu bukan hayalan. Sihir itu nyata. Ya, sihir itu nyata dan disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 102, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, bukan Sulaiman yang kafir, walakinna syayatina kafaru, sesungguhnya setanlah yang telah kafir. Kenapa? Yu'allimunan nasa sihra, karena mereka telah mengajarkan manusia ilmu sihir. Kisahnya ikhwah, Nabi Sulaiman kan kita tahu bagaimana mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. Beliau bisa menaklukkan jin, ya, bisa menaklukkan jin. Beliau bisa menaklukkan juga burung, bisa bicara dengan hewan-hewan. Ulimna mantiqat thair, kami diajarkan bagaimana cara berbicara dengan burung. Demikian ikhwah, itu Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan padanya mukjizat yang tidak diberikan kepada siapapun. Bahkan beliau pernah berdoa, Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, berikanlah aku kekuasaan yang tidak Engkau berikan kepada siapapun setelah aku. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau adalah yang maha pemberi. Itu doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Makanya ketika Rasulullah SAW sholat, tiba-tiba beliau merenggangkan tangannya. Sahabat yang melihat nggak berani bertanya karena lagi sholat. Setelah sholat, sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Apa kata beliau? Tadi datang jin ifrit. Jin ifrit itu akan membakarku. Kemudian ku cekik lehernya dan sampai terasa dingin lidahnya sampai ke tanganku. Seandainya tidak mengingat doa saudaraku Sulaiman, niscaya jin ini kuikat di tiang kota Madinah, di tiang Masjid Nabawi, dan menjadi mainan anak-anak. Tapi kan teringat, akhirnya aku lepas, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi pada waktu itu jin itu di bawah kendali Nabi Sulaiman. Makanya Nabi Sulaiman itu punya istana terbuat dari kaca, lantainya dari kaca. Yang ketika Ratu Bilqis mau masuk kan dinaikkan, apanya dinaikkannya? Roknya, ya. Qila laha dukhuli sarh, ketika dikatakan kepadanya silakan masuk istana, falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa khasyafat an saqaiha. Ketika dia lihat, dikiranya banjir, dikiranya air, fa khasyafat an saqaiha, akhirnya dia pun menaikkan roknya. Itu ikhwah. Apa kata Nabi Sulaiman? Qala innaha sarhum mumarrad min qawarir.
Tidak usah diangkat-angkat. Itu adalah istana yang lantainya dari kaca. Coba, zaman Nabi Sulaiman itu sudah ada kaca. Bayangkan ikhwah. Tahun berapa manusia mendapatkan kaca kan? Nabi Sulaiman sudah ada kaca. Kaca itu kan artinya apa namanya? Nampak kan? Yang nampak macam ini, nampak di belakang itu nampak. Dia terbatas tapi nampak. Demikian ikhwah. Itulah dia. Itu pada zaman Nabi Sulaiman. Yang membangun itu adalah jin. Yang membangun itu adalah jin. Taib. Jadi ikhwah, kekuatan Nabi Sulaiman itu, mukjizat Nabi Sulaiman itu diisukan oleh setan-setan bahwasanya itu ilmu sihir. Bahwasanya Sulaiman itu ada hubungan dengan jin, minta bantuan setan. Itu dia. Makanya Allah Subhanahu wa taala membantah ya, yang mengajarkan ilmu sihir itu bukan Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman pada waktu itu mengumpulkan semua buku-buku sihir dan ditimbun namanya. Dikubur di bawah istananya. Itu ikhwah. Ketika Nabi Sulaiman kan meninggalnya di atas singgasananya. Di atas singgasananya dia pegang tongkatnya. Ternyata tongkatnya taunya jin-jin itu, taunya orang-orang Nabi Sulaiman meninggal karena tongkatnya dimakan rayap. Baru kemudian dia jatuh. Oh, rupanya Nabi Sulaimannya sudah meninggal. Itu ikhwah. Kalau seandainya si jin-jin ini tahu ilmu gaib, tentu dia sudah tahu duluan. Makanya jin itu juga nggak tahu ilmu gaib. Demikian ikhwah. Barulah di situ setan ngasih tahu tuh di bawah itu ada banyak buku-buku, dikeluarkanlah kembali. Itulah ilmu-ilmu sihir yang sempat dibasmi oleh Nabi Sulaiman. Ya. Ilmu-ilmu sihir yang sempat dibasmi oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu ikhwah, diajarkan kembali ilmu sihir. Makanya Allah katakan wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafuru. Bukan Sulaiman yang kafir, setan yang kafir. Kenapa? Yu'allimuna an-nasa sihr. Karena setan-setan itu telah mengajarkan manusia ilmu sihir. Demikian ikhwah. Itu bantahan untuk mereka. Kemudian wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di daerah Babilonia yaitu Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula. Mereka tidaklah mengajarkan seseorang sampai mereka katakan terlebih dahulu, innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami itu adalah cobaan untuk kalian, janganlah kalian kufur. Jadi setiap kali ada orang yang belajar ilmu sihir kepada mereka, mereka katakan, kami ini hanya ujian. Jangan kafir kalian. Kalau kalian belajar ilmu ini kalian kafir. Jadi sudah disebutkan konsekuensinya. Kalau kalian belajar ilmu ini, kalian akan kafir. Gimana? Oke, kalian dapat ilmu sihir tapi kalian kafir. Mau pilih mana? Atau kalian nggak usah belajar ilmu sihir, kalian tetap sebagai seorang muslim. Ada yang tetap belajar walaupun nggak peduli walaupun dia kafir. Fa ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wazauji, dan mereka mempelajari dari mereka dari malaikat Harut dan Marut itu, yaitu apa yang bisa memisahkan antara seorang laki-laki dengan istrinya. Itu ikhwah. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya hubungan yang paling kuat antar dua anak manusia itu adalah hubungan antara suami istri. Demikian ikhwah. Itu hubungan yang paling kuat. Bahkan lebih kuat ketimbang dia dan adik dan abangnya. Bahkan bisa saja lebih kuat dibandingkan dengan orang tuanya. Demikian ikhwah. Ya, kalau orang tua ya seberapalah dia terus tetap bersama orang tuanya. Tapi dengan suami istri mereka bisa bareng bersama-sama, dan itu satu hal yang lumrah. Satu hal yang lumrah. Hubungan suami antara suami dan istri yang sangat kuat. Hubungan dua anak Adam yang sangat kuat ini itu bisa diputus oleh sihir ini. Apalagi hubungan-hubungan yang lain, apalagi antara teman. Udahlah, bisa digilas habis dengan sihir ini. Itulah bahayanya yang namanya sihir. Jadi teman antar orang tua dengan anaknya bisa ikhwah. Sedangkan suami istri yang tadinya panggil dia yang beb bisa berubah jadi kau aku. Ya kan? Bahkan bisa manggilnya pakai jing, bisa. Begitu pakai hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Milih-milihnya kalau nggak anjing, babi, monyet gitu. Nggak dipilihnya ayam kek, bebek kek. Demikian yang membuat sakit hati dipilihnya. Itu ikhwah. Ya, padahal tadinya yang mau kemana ayang-ayang.
gitu. Nggak kemana ayang. Nah, kalau pergi pakai kisbai, heleh. Demikian. Akhirnya menjadi benci sebenci-bencinya. Itu bisa, sihir bisa melakukan itu. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zaujih. Demikian ikhwah. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya namun begitupun wa ma hum bidarrina bihi min ahad illa biidznillah. Namun begitupun mereka tidak bisa membahayakan siapapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena itu lebih kuat pula sihir dibandingkan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Jadi kalau ada orang kena sihir itu karena izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengizinkan sihir. Begini ikhwah. Izin Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Ya. Sekarang saya tanya, ketika seorang mau mencuri ayam, kemudian dia berhasil mencuri ayam, habis satu kandang, game over kandangnya. Kira-kira itu seizin Allah enggak? Izin Allah enggak Kalau antum berhasil curi ayam yang dulu-dulu itu berhasil kan berarti izin Allah apa enggak? Izin Allah apa enggak ikhwah? Izin Allah ya, kalau Allah enggak izin mana berhasil dia. Lantas bagaimana ini? Bukankah itu sebuah maksiat? Ikhwah, izin Allah itu ada dua. Izin kauni. Izin kauni itu artinya Allah mengizinkan hal-hal yang buruk terjadi, ya, hal-hal yang buruk terjadi. Seperti ada orang kafir, Fir'aun, Allah menciptakan iblis, demikian. Itu izin kauni. Tapi izin kauni ini ikhwah sesuatu yang yang Allah Subhanahu wa taala tidak sukai, tapi dia harus ada. Gimana ya? Begini ikhwah. Kalau kita sedang membuat film atau drama, adanya pergolakan, itu mau tidak mau ada pro dan kontra kan? Ada pro dan kontra. Mau tidak mau begitu, kalau nggak seru ceritanya. Demikian. Ada yang membela kebenaran dan ada juga yang membela kebatilan. Itu dia. Itu biasanya begitu aja ceritanya, nggak ada yang lain. Demikian ikhwah. Ya, jadi mau tidak mau mereka harus buat ini, harus ada pro dan kontra. Kalau semuanya aman-aman saja, semua setuju, semua saling sayang-sayang, ya nggak ada cerita, nggak ada drama namanya. Ya, jadi dunia ini kan panggung sandiwara ikhwah, yang ceritanya bisa berubah, ya kan? Demikian ikhwah, dan dia harus ada pro dan kontra. Taib. Allah mengizinkan ada yang kontra, yang kafir dan seterusnya. Tapi izin Allah ini izin kauni namanya. Yang Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak sukai, tapi harus ada dia dibuat. Ada yang izin syar'i. Izin syar'i ini ikhwah, izin Allah terhadap manusia melakukan hal-hal yang baik-baik. Salat, itu dia. Salat, kemudian zakat, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada teman, famili segala macamnya. Itu semua izin yang syar'i. Itu ikhwah rahimanallah. Kalau tanya-tanya, kenapa kok ada izin kauni ini? Ikhwah, itu untuk maslahat kehidupan. Seperti Allah Subhanahu wa taala, kenapa sih Allah buat setan, iblis buat rusak dunia aja? Matikanlah tuh iblis. Kenapa kok harus dipanjang-panjangkan usia sampai hari kiamat? Ya kan? Dimatikan aja biar selesai urusan kita. Jadi kita jadi apa? Jadi ukhuwah juga bagus gitu kan, nggak pelit, ya kan gitu. Kan selesai ceritanya. Nggak usah. Kalau begitu ikhwah, nggak akan ada lagi ngaji, nggak ada lagi ngaji, ya, nggak ada lagi ngaji. Apalagi yang nggak ada? Rasul nggak ada, kitab suci nggak ada, otomatis surga nggak ada, neraka juga nggak ada. Ya kita juga nggak ada juga jadinya. Demikian, kita juga nggak ada jadinya. Itu ikhwah. Jadi dalam masalah ini itu merupakan izin yang kauni dan izin yang syar'i. Nanti kita lanjutkan lagi. Udah hampir 9:30. Demikian ikhwah, insyaallah kita lanjutkan di kajian yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sal muslimin innahu ghafurur rahim. Silakan, ada yang mau bertanya? Yang mau langsung silakan, akhi.
Ustadz, jika ibu kita sakit terus dia minta kita untuk menyolatkannya jika ia meninggal, terus kita ada panggilan kerja luar negeri, pertanyaannya apakah kita berdosa jika kita tidak dapat menunaikan wasiatnya, atau sebaliknya kita batalkan saja panggilan kerja itu? Mohon penjelasannya Ustadz. Ikhwah, wasiat orang tua, wasiat itu sebenarnya sebaiknya kita lakukan, ya, sebaiknya kita lakukan, karena itu wasiat orang tua yang terakhir. Tapi apakah itu wajib apa tidak? Permasalahannya ini adalah terkait dengan hak orang, itu kan hak orang yang lain. Kalau dikatakan sebaiknya iya, tapi kalau dikatakan wajib dia, kakinya disila kakinya, dilipat kakinya, jangan dikoyang. Jadi apa tadi? Dilipat kakinya. Wasiat. Wasiat itu ikhwah, ada yang dia wasiat hartanya. Saya meninggal nanti harta saya sekian untuk fulan, itu aman, ya kan? Karena memang punya dia. Ada yang wasiat, nanti nak, kalau mama meninggal, hutang mama banyak, mama wasiatkan hutang ya. Nah ini gimana jadinya? Apakah seorang anak wajib untuk membayarkan hutang orang tuanya? Itu ikhwah. Jawabannya Allahu a'lam bishawab, tidak wajib. Tapi sebaiknya dia upayakan untuk untuk melunasi hutang orang tuanya. Ya kan, hutang orang tuanya sebaiknya begitu. Kenapa? Karena orang tuanya ketika berhutang meninggal dan punya hutang, itu bermasalah di kuburannya. Maka salah satu tanda kita berbakti kepada orang tua setelah dia meninggal yaitu melunaskan hutang-hutangnya. Tapi apakah dia itu wajib? Kalau nggak dilunaskan maka anaknya berdosa? Allahu a'lam bishawab. Ya, sepengetahuan saya tidak wajib. Terkecuali kalau hutang belum beres, harta sudah dibagi-bagi warisan, itu baru berdosa. Karena warisan itu belum boleh dibagi. Harta warisan belum boleh dibagi kepada ahli waris sebelum pertama keluarkan dana untuk penyelenggaraan jenazah. Jika memang nggak ada, ya, maka dari harta si mayit. Yang kedua, yaitu lunaskan hutang-hutangnya. Yang ketiga, wasiatnya laksanakan. Selesai, baru kemudian sisanya dibagi-bagikan kepada ahli waris. Jadi kalau dia masih punya utang kemudian dibagi-bagi, mereka nggak peduli apakah ada utang atau nggak ada utang, maka ini zalim, nggak boleh, baru dia berdosa. Demikian ikhwah, ya. Tapi kalau ternyata nggak ada harta warisan, hutangnya malah mewarisi hutang, ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, sepengetahuan saya tidak wajib, tapi sebaiknya sebagai tanda anak itu berbakti kepada orang tua, ya, dia lunaskanlah hutang-hutangnya. Insya Allah Allah akan lapangkan rezekinya. Ada yang bertanya langsung? Apa benar Ustadz sihir pertama kali di muka bumi itu diajarkan oleh dua malaikat Harut dan Marut? Kalau pertama sekali Allahu a'lam bishawab, ya kalau pertama kali, tapi kalau dilihat dalam ayat ini hanya menyebutkan wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut, dan apa yang diturunkan pada dua malaikat Harut dan Marut. Itu aja disebutkan, tapi apakah dia yang pertama kali? Allahu a'lam bishawab. Ustadz, apakah benar makmum yang masbuk terus mengisi saf kedua atau ketiga sendirian sampai imam salam, salat makmum tersebut tidak sah? Memang ada hadis ikhwah, barang siapa yang salat sendirian di belakang saf, maka tidak ada salat baginya, artinya salatnya tidak sah. Tapi ini terkait dengan jika saf di depannya itu belum penuh. Misalnya saf depan dia itu belum penuh, dia enak sendirian di belakang misalnya, maka itulah hadisnya tidak ada salat bagi dia. Tapi kalau sudah penuh, ya kemudian dia sholat sendiri belakang boleh, bagaimana dikatakan Ibnu Taimiyah. Dan dia nggak boleh tepuk orang depan, ditepuknya orang depan. Demikian, turunlah di depan. Akhirnya muncullah saf, di mana saf yang berikutnya, padahal saf yang ada belum penuh.
Demikian ikhwah. Makanya antum kalau tepuk orang belakang nggak usah mau. Tepuknya lagi nggak usah mau. Tepukkan lagi. Ganggu aja. Demikian. Jadi nggak ada sunnah tepuk orang depan. Apalagi yang di belakang imam kan ikhwah. Saf pertama, gara-gara dia terlambat, tepuknya kita mau pula itu. Kita sudah cepat-cepat saf pertama, gara-gara dia tepuk, mau lagi. Astagfirullah. Ya nggak usah mau. Ya nggak usah mau. Udah biar aja ditepuknya sekali, 2 kali. Kalau jengkel, awas habis salam nanti. Demikian. Yang nggak ada main tepuk-tepuk depan itu. Selesaikan dulu. Kalau memang sudah penuh, nggak apa-apa sendirian. Tapi kalau memang tidak penuh, maka tidak boleh dia salat sendirian di belakang saf. Allahu a'lam. Ada yang mau langsung? Ustadz, apakah hipnotis itu termasuk sihir? Ikhwah, hipnotis itu termasuk sihir. Ya. Termasuk sihir, dan dia bisa merusak dan dia bisa bermain di alam sadar, di bawah alam sadar. Seperti adanya praktek hipnoterapi. Kalau kita perhatikan bagaimana sistem hipnoterapi itu, dia disuruh untuk duduk, kadang-kadang tidur, kemudian dia suruh rileks. Perhatikan, Anda sedang berada di taman-taman yang indah, Anda berjalan di taman Anda, nanti jangan antum pula tertidur sini, jangan pula. Dan Anda semakin dalam, semakin nyaman, semakin dalam, semakin nyaman. Demikian, bisa ikhwah, bisa. Jadi itu termasuk sihir, ya, termasuk sihir. Apakah menggunakan setan? Allahu a'lam bishawab. Yang jelas dia termasuk bisa mempengaruhi pikiran. Buktinya bisa orang itu dengan hipnotis dia bisa berbicara yang sebenarnya kalau dia sadar dia tidak akan menceritakan itu. Demikian ikhwah. Ya kalau kita lihat di video-video seperti dia bisa berubah yang dia lihat seperti yang tidak sebagaimana yang dia lihat, begitu-begitu. Itu kan menunjukkan bahwasanya sesuatu cocok nggak dengan definisi sihir? Ya cocok kan? Yukhayyalu. Jadi mengkhayalkan, merubah cara dia melihat. Bisa ikhwah. Demikian, membuat dia menjadi tidak sadar. Ada satu metode diet dengan cara hipnotis seperti ini juga. Jadi ada seorang yang dia mungkin tidak suka dengan sayur-sayur, dia sukanya dengan yang lemak-lemak. Kan memang yang lemak-lemak itu enak kan? Lemak-lemak, apalagi yang enak? Lemak, micin, ya kan? Itu enak-enak sekali ikhwah. Udahlah murah, meriah, muntah lagi. Kenapa? Banyak dan enak, lemak gitu kan. Baik. Jadi ini kan tidak cocok untuk konsumsi sehat. Seharusnya dia sayur. Jadi dia sangat nggak bisa makan sayur. Dengan dihipnotis, dia menjadi suka dengan sayur. Pada saat itu juga dia nggak suka dengan lemak-lemak. Nah, ini gimana ceritanya? Kok bisa berubah sebentar sekali? Ya kita merubah diri kita dari suka sayur menjadi dari nggak suka sayur menjadi suka sayur, itu kan lama prosesnya. Ini detik itu ketek, jadilah dia. Nah, ini kan kita katakan nggak akan mungkin kecuali dengan sihir. Apakah dengan setan atau enggak dengan setan? Allahu a'lam bishawab. Yang jelas itu sihir namanya. Allahu a'lam. Ada yang nanya langsung? Ya. Apa? Tukang sihir sama dengan dukun. Apakah tukang sihir sama dengan dukun? Secara kalau penggunaan bahasa dukun itu ikhwah, kalau dalam bahasa Arab lebih pada menceritakan hal-hal yang gaib itu. Ramalan-ramalan, itu dia, pengobatan-pengobatan. Kalau sudah sihir itu seperti untuk menyakiti orang, santet, gitulah kira-kira. Itu dia. Makanya Rasulullah mengatakan, man atakahinan aw arrafan, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lam tuqbal salatu arba'ina yauman, maka tidak terima amalannya selama 40 hari. Dan tukang-tukang ramal ini dengan siapa dia mainnya?
Dengan jin, ya. Dia dengan jin. Dia punya kaki tangan jin yang mencuri berita dari langit, kan ada ceritanya. Demikian ikhwah. Jadi dukun itu seperti itu, lebih kepada yang sifatnya ramal-ramalan, pengobatan-pengobatan. Demikian. Tapi di Indonesia itu kahin namanya ya. Tapi di Indonesia dukun itu bisa juga tukang santet. Dia bisa multifungsi, multitalenta. Nyantet bisa, ya kan? Ramal bisa. Pokoknya apa yang lo mau gue ada, kira-kira. Jadi dia masya Allah multitalenta dalam masalah kesyirikan. Itu dukun di kita, ikhwah. Di dalam bahasa Arab dukun itu kahin. Kahin ini itu kerjanya. Tidak sama dengan sihir. Tapi kedua-duanya tidak dibolehkan. Ada syariat hukum asalnya sunnah. Ada syariat yang hukum asal sunnah. Tapi susah untuk dilaksanakan. Dan kalau salah dalam pelaksanaannya justru akan menyeret pada api neraka. Contohnya syariat poligami. Bagaimana mensikapinya? Apakah lebih baik menjauhi atau berusaha mempelajari? Ikhwah, selama dia itu masalahnya syariat, pelajarilah silahkan. Ya, pelajari nggak apa-apa ikhwah. Sekedar mempelajari. Misalnya apa yang kita pelajari? Antum belajar umroh, belajar haji. Apakah harus perlu haji? Ya, artinya kan kalau walaupun antum belum ada niat untuk haji, nabung juga belum ada, boleh nggak antum belajar haji? Ya boleh, termasuk poligami. Demikian. Ya, kalau antum walaupun belum terbetik berpoligami itu bagaimana, pelajari dia, enggak apa-apa. Minimal ketika ada yang bertanya, antum tahu seluk-beluknya. Ini syaratnya begini, syaratnya begini, syaratnya begini. Udah, kalau tengok antum ini udah lama, pulang nggak cocok. Begitu. Jadi artinya apa? Apa syarat-syaratnya? Kan perlu. Ya kadang-kadang mungkin seorang pria itu tiba-tiba ada yang menarik hatinya. Kita nggak tahu kan? Kan love is blind kata orang. Tiba-tiba dia jatuh cinta. Waduh, cocok juga ini. Begitu cocok juga ini. Pasang dua. Pasang dua. Tentu kan harus ada pertimbangannya. Apa syarat-syaratnya? Saya mampu apa tidak? Tentu kan itu semua harus ada pertimbangan. Jangan jadi bonek, bocah nekat. Jangan sampai menjandakan istri dan mengistrikan janda. Itu kan bukan poligami lagi namanya. Jadi poligami itu ikhwah ditetapkan oleh syariat itu rahmatan lil alamin. Percaya nggak antum? Percaya nggak? Itu rahmatan lil alamin, untuk ketenangan alam. Demikian ikhwah, rahmat untuk alam, bukan untuk buat kekacauan alam. Demikian ikhwah. Makanya kita lihat pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak ada janda yang nganggur. Meninggal istri suaminya di peperangan. Setelah masa iddah selesai, ada yang ngelamar. Demikian ikhwah, ada yang ngelamar. Tidak ada janda nganggur. Sekarang ikhwah jangankan janda, wanita pun masih ada yang 40 tahun belum nikah juga, ada 50 tahun belum nikah. Demikian. Seolah-olah laki-laki itu sedikit sekali di dunia ini sekarang. Oh, memang iya sih, memang iya. Permasalahannya kan kaum laki-lakinya dia belum berani bagaikan mentari yang menyinari banyak planet, itu dia. Dia merasa hanyalah sebuah seonggok lampu sentir yang terkadang membakar dirinya, yang buat hidung yang hitam. Yang hanya menyinari sekitarnya saja, itu dia ikhwah. Boleh nggak? Nggak ada masalah juga, karena Allah mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian takut karena takut tidak adil, fawahidah, maka satu cukup. Maka nggak ada ya satu cukup, nggak ada. Fawahidatan, satu. Aw ma malakat aimanuhum aw imanukum, atau pakai dengan seorang hamba saya perempuan. Itu ikhwah. Takutnya takut pada siapa ini? Allah apa kepada suami istri? Di sini ayat ini takut pada Allah. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian takut untuk tidak adil. Ini takutnya kepada Allah, bukan pada istri. Nah, antum takutnya pada siapa? Coba ngaku kalian. Hah? Coba yang belakang itu, seru kan yang belakang itu. Demikian. Jadi takut di sini bukan takut pada istri, tapi takut pada Allah, khawatir tidak adil. Itu ikhwah. Tidak adil itu tidak adil. Nanti nafkahnya enggak adil, takut juga harinya. Ikhwah, kalau nafkah itu masih bisa. Tapi biasanya yang jadi konflik itu yang saya tahu, yang praktis ini itu hari. Apalagi kalau tiba-tiba dia pergi tugas keluar 2 hari, ini kemana nih pulangnya nih? Dia tanggung. Misalnya ada yang ini ilmu.
Ilmu ya, ini ilmu. Jadi nggak saja kita ilmukan ini. Tutup aja kita, tutup aja. Jadi ini yang kejadian. Ada seorang itu gilirannya itu pokoknya kalau sudah maghrib itu giliran yang berikutnya, kira-kira. Jadi giliran berikutnya maghrib depan. Demikian. Jadi kebetulan ada ya mungkin tugas keluar kota. Tugas keluar kota, ya tugas keluar kota kan nggak dari maghrib. Jatah istri ini kan dari maghrib sampai asar besok kan gitu. Akhirnya dia keluar kota. Keluar kota misalnya siang, terus pulangnya besok pagi. Nah, dia dari pagi ke siang itu kemana perginya? Nah, itu perlu ijtihad. Itu kalau nggak pandai-pandai, ikhwah, robek. Demikian, itu perlu ijtihad. Kalau nggak pening, di situ yang saya lihat para praktisi itu sering terjadi masalah, itu dia. Dan ada juga yang sudah berlalu beberapa tahun, akhirnya pengalaman dalam mengatur-ngatur itu. Makanya kalau ada orang yang berpoligami lantas dia kok lebih banyak di masjid, berzikir di masjid, baca Quran di masjid, itu berarti ada masalah di rumahnya. Itu diantara permasalahan. Jadi boleh belajar poligami, ya, sekedar untuk ilmu, walaupun belum ada niat apa. Satu lagi. Ada yang mau langsung ada? Ya. Apa? Ain itu ikhwah. Ain itu ada dua. Ain itu memang ada unsur sihirnya. Yang kedua memang nggak ada. Jadi memang ada orang yang punya ain itu, dia matanya itu dia bisa merusak. Dia nggak ada bermaksud untuk hasad. Seperti seorang sahabat kan ketika dia melihat ada sahabat yang lain itu lagi mandi, kulitnya putih, dia kata putih sekali gitu, tanpa menyebut nama Allah, sakit tuh sahabat. Dia nggak ada maksud, nggak ada niat dengki, nggak ada, ikhwah. Jadi memang ada orang punya seperti itu. Saya punya teman orang Palestina, dia katakan temannya itu beli jam baru. Jadi ditunjukkannya pada temannya. Dia kata, ih bagus sekali, rusak langsung. Rusak. Jadi ada orang jenisnya seperti itu. Makanya kita kalau memuji orang, maka dikatakan dengan subhanallah atau masya Allah. Dan juga jangan sebaliknya. Kalau kami orang Minang itu, kalau ada anak bayi yang gemuk, maka dia, ih buruk kali anak ini. Udah jelas ganteng kok buruk. Itu kan bohong namanya, nggak boleh juga, ya nggak boleh. Yang kalau yang Jawa gitu nggak, gitu juga kan, dibilang buruk kan, anaknya putih ganteng kok dibilang buruk, demikian. Sementara kan Rasulullah katakan la takdzib in kunta mazihan, janganlah kamu berdusta walaupun kamu itu canda. Apalagi ini betul-betulan bohong, ih buruk kali anak ini, apalagi selain buruk dibilang jelek gitu kan, jelek, demikian. Tujuan mak-mak kita itu supaya menghindari ain tadi itu, tapi salah dalam penggunaannya. Seharusnya bilang aja yang sebenarnya dan katakan subhanallah. Demikian. Mana tadi? Ya. Apakah seorang anak itu wajib membayar sama orang tuanya sudah meninggal? Ada contoh kasus gini, Ustaz. Seorang anak diberi harta oleh pamannya gitu. Untuk beli motor. Namun ketika ditengok ayahnya, anak ini masih belum layak untuk beli motor. Jadi harta itu tadi diberikan ternak. Namun berjalannya waktu tiba-tiba orang tuanya meninggal. Jadi mati. Itu punya anak, harus diganti. Harus diganti orang tua, karena itu punya anaknya. Ya. Memang ada ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, anta wa malu kali abika. Kamu dan orang tuamu, kamu dan hartamu punya orang tuamu. Ini ikhwah pernah pada waktu pemintahan Abu Bakar Siddiq, di mana ada seorang orang tua melaporkan anaknya, ya, bahwasanya anaknya melapor orang tuanya ini mengambil hartanya. Lantas orang tuanya dipanggil oleh Abu Bakar.
kenapa kamu ambil harta anakmu? Dia katakan, bukankah Rasulullah mengatakan anta wa maluka li abika? Kamu dan hartamu punya ayahmu. Kata Abu Bakar, hadza nafaqah. Itu nafkah. Bukan dia anaknya beli rumah, anta wa maluka li abika. BBM, beli nama ke nama ayah. Nanti dia punya mobil, enggak, anta wa maluka li abika. Itu punya ayah, bukan punya kamu. Kan Rasulullah mengatakan anta wa maluka li abika. Enggak begitu konsepnya. Ya, konsep itu adalah khusus untuk masalah nafkah pokok. Demikian. Namun kalau masalah kemaslahatan Ustaz, karena anak ini masih sekitar SMP, ketika diberikan motor, kalau diberikan motor, itu kan membahayakan. Enggak apa-apa kalau dia nggak jadi dibelikan motor, itu nggak apa-apa. Tapi ketika dibelikan ternak, kemudian ternaknya bangkrut atau gimana, ya dia harus mengganti. Begitu. Jadi kalau dibelikan ternak misalnya, ternyata ternaknya itu berkembang, itu punya siapa ternaknya? Hah? Punya anaknya, makanya ikhwah, tetap walaupun dia punya anak kita, ya, yang kita kelola, maka tetap ada pengelola sekian persen, pemodal sekian persen, harus ada hitungan begitu. Kalau enggak nanti dia akan menzolimi anaknya, karena itu uang anaknya. Antum masih ada enggak kira-kira ketika hari raya antum ngutipin duit anak antum? Hah? Masih ada enggak? Hah? Terus enggak dipulangkan? Alasannya bayar uang sekolah. Ya kan? Boleh enggak itu? Boleh enggak Bu? Ibu bisa yang ngumpul-ngumpul itu. Boleh enggak itu? Enggak boleh. Enggak boleh, pulangkan. Jadi kalau memang itu digunakan uang sekolah, beli buku, cerita ke anak. Ikhwah, salah satu mendidik anak agar dia bisa bertanggung jawab, kalau memang itu punya dia, walaupun kita yang memberi, kita harus izin. Harus izin, jangan main ambil. Ini kan bapak yang ngasihkan dulu, nggak bisa begitu. Ketika Rasulullah SAW minum, kalau Rasulullah minum, ini kan banyak sahabat yang mau meminum sisa air Rasulullah kan. Tapi dalam sunnahnya itu selalu di sebelah kanan. Sebelah kanan. Taib. Pada suatu hari yang di sebelah kanan Rasulullah itu Ibnu Abbas, anak kecil. Sebelah kiri beliau Abu Bakar, Syekh. Jadi ketika Rasulullah habis minum, dia minta izin pada Ibnu Abbas, boleh enggak saya berikan kepada orang tua? Apa kata Ibnu Abbas? Dia kan cerdas Ibnu Abbas, ikhwah. Tahu dia bagaimana berkah sisa minum Rasulullah. Demi Allah ya Rasulullah, aku enggak izin. Aku enggak izin kalau sisa air minummu. Begitu. Akhirnya Rasulullah kasihkan kepada Ibnu Abbas. Demikian, ya udahlah Abu Bakar nengok aja lah jadinya. Itu ikhwah. Ya, jadi dalam masalah ini meminta izin itu perlu kita sebagai orang tua. Ya, minta izin. Kalau antum sudah secara aklamasi memberikan ini untuk Muna, begitu. Antum tiba-tiba butuh pulpen, masuk kamar anak, ambil dari dalam tasnya. Nggak boleh seperti itu. Kalaupun ambil juga karena anak nggak ada, nanti kasih tahu. Besok dia lagi mau nulis, kata mana pulpennya? Ambil ayah kemarin, hitung-hitung utang. Nah, itu kan udah nggak layak. Jadi ikhwah harus minta izin pada anak kita, walaupun kita yang memberi. Apalagi kalau antum memberikan masing-masing anak itu satu kamar, itu masuknya minta izin. Terutama mama-mama ini. Mama-mama nggak bisa nyelonong aja masuk, karena biasanya nyelonong masuk itu mama biasanya ke kamar anak-anaknya. Itu ikhwah. Jadi minta izin masuk, ketuk begitu. Ya, jadi itulah cara salah satu mendidik agar anak itu bertanggung jawab dan dia merasa dihargai. Itu ikhwah rahimanallah. Jadi kalau milik dia tadi itu ya harus dihargai, itu punya dia. Jadi kalaupun diternakkan ya katakan, kalau dia masih bisa, kalau bisa paham ya ceritakan, kalau nggak paham ya sudah dicatat aja. Nanti kasih dia keuntungannya. Demikian. Tapi ikhwah, demikian semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.